wa alaika, dan sebaiknya, sepantasnya, sebagusnya bibiril walidain, hendaklah kita berbuat baik kepada orang tua. Nah, kalau orang tuanya masih ada, banyak silaturahmi ya. Kalau sudah tidak ada, di hari Jumat itu lebih afdal kita berziarah. Kalau ada rezekinya lebih, kita sedekah, kita ekahkan, kita korbankan. Ada lebih lagi rezekinya, kita pada hajikan. Itu adalah sebagai bentuk birrul walidain. Ya. Kenapa? Karena orang tua kita juga dulu tuh pengen haji. Iyalah, siapa sih ya gitu. Cuman ketika dia ngumpul-ngumpul, tiba-tiba anaknya butuh dikasih. Ya, anaknya mau nikah, habis lagi dipakai pernikahan. Akhirnya sampai akhir hayatnya tidak ada nasib. Keinginan ada. Nah, bagaimana kita membalasnya? Laksanakanlah kewajibannya ya. Jadi kalau ada rezekinya, kalau ada harta peninggalannya, itu jangan dulu dibagikan, jangan dulu dibagi waris gitu ya. Keluarkan hak-haknya dulu. Umpamanya orang tua kita ingin dulu sempat ngomong, kalau gua nggak ada umur pengen sedekah ke masjid A, ya jariah ke masjid B, dan laksanakan. Atau gua pengen dari dulu tuh pergi haji, nah laksanakan dulu. Ya, baru sisanya setelah kewajibannya diselesaikan, baru silakan dibagi warisnya. Nah, ini kadang-kadang enggak bagi waris semuanya, sudah selesai bagi waris. Ternyata sekian tahun kemudian ada orang datang nagih utangnya, ya baik itu utang janji, ya kan? Bapak lu dulu janji lu mau ngasih ke masjid, utang janji, ya harus diselesaikan. Atau memang janji apa utang piutang yang pernah dilakukan, itu yang sering terjadi. Ya. Makanya ya ini jelas sekali nih. Bibiril walidain, wajib bagi kamu untuk berbuat baik. Fa innahu min aujabal wajibat. Min aujabal wajibat. Karena itu adalah kewajiban yang sangat wajib. Aujab, aujabal wajibat, kewajiban yang sangat wajib. Wa iyyaka wa uquqahum, dan awas hati-hati jangan sampai kita mencidrai, mendurhakai ya kepada kedua orang tua. Kenapa? Fa innahu min akbaril kabair. Karena mencidrai, mendurhakai orang tua adalah termasuk dosa yang paling besar. Ya, itu namanya min akbaril kabair. Nah, ada dalilnya, ada firman Allah wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah sampai nyimpannya juga nomor 2, yaitu ya wajib kalian menyembah kepada Allah. Ya, dan wajib kepada kalian ahsin ihsan. Asalnya ada kalimat dibuang, ahsin ihsan. Wajib kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-ayat, baca ayat selanjutnya. Walati ba'daha, dan baca ayat sesudahnya. Jadi banyak dan dalil tentang kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala, ada lagi firman Allah, anishkurli wa liwalidaika, ayat ya. Hendaklah kamu beribadah, bersyukur di sini maksudnya beribadah ya. Beribadah kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Anishkurli wa liwalidaika ilayyal masir ya.
Fanzur kaifa kurinal amru, boleh dibaca kurina, boleh dibaca corona, tapi bukan Toyota. Toyota Corona bukan. Ya. Tapi yang bagus sih dibacanya kurina. Fanzur kaifa kurinal amru bil isani ilaihima. Perhatikanlah oleh kalian bagaimana Allah mengiringkan, corona itu membarengi, mengiringkan kalimat perintahan ihsan ilaihima kepada kedua orang tua di tauhid ini itu, dengan tauhid kepada Allah. Coba ya, pertama tauhid kepada Allah, kedua ihsan kepada kedua orang tua, dibarengkan anishkuri wa liwalidaika wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kan tadi wa qadara rabbuk tauhid. Ya, ihsan itu berbuat baik. Coba di corona dibarengkan. Ya, itu coba. Ya, bagaimana? Fanjur kaifa kurinal amru bil ihsan ilaihima bi tauhidihi wa syukrihima bi syukrihi. Ya, bagaimana? Coba lihat, coba pikirkan. Fanjur itu bukan lihat, yang lebih tepat ya, renungkan. Fanjur kaifa kurinal amru, renungkan oleh kamu bagaimana Allah ya mendampingkan kalimat perintahan ihsan kepada orang tua bitauhidihi, dengan kalimat tauhid, wa syukrihima, dan bersyukur kepada orang tua, bisyukrihi, dengan syukur yang sebenarnya. Ya, dibarengkan. Ini begitu hebatnya. Makanya kita harus berbuat baik. Nah, mohon maaf jika sekarang kok ada anak kita yang membandel, anak kita yang membangkang, mohon jangan dulu salahkan anak. Flashback kita ke belakang. Oh, mungkin dulu kita pernah membantah dan seterusnya. Bagaimana solusinya? Kalau tidak ada, baca Fatihah, yang minta maaf kepada orang tua kita yang dulu pernah kita sakiti. Insya Allah nanti berkurang si anak itu membangkangnya kepada kita. Kenapa? Karena kan ada hadis ya, manjolama zulima, itu kan jelas sekali. Kalau kita suatu saat atau berbuat jolim, maka suatu saat kita akan dijolimi lagi. Ya itu. Jadi perbuatan jolim itu dibalasnya bukan sekarang, tapi sekian tahun. Makanya disebutnya ba'da ini. Ya, setelah periode berikutnya, tahun-tahun berikutnya. Ya, gitu. Jadi dia mungkin kan tidak semua anak kita nurut ya. Ada anak kita juga yang bandel. Ya, semuanya anak kan gitu. Nah, ketika anak itu benar-benar ya Allah cik sudah mengadoja ya. Mengganggu pisan gitu, ngadoja anak ya Allah gitu. Nah, kita jangan dulu salahkan dia, tetapi renungkan ya, ada apa yang pernah kita lakukan dulu juga kepada kedua orang tua kita ya. Nah, terus baca Fatihah, mohon ampun ya kepada Allah, dan mohon dibukakan anak kita juga ya dari kesalahannya. Terus kita akui, ya Allah, bukan salah dia membantah kepada saya, tapi salah saya dulu juga pernah membantah. Nah, fa'alaika bittiqa'i mardatiha. Ya, fa'alaika bittiqa'i mardatiha, maka harus wajib kalian mencari ridho orang tua. Itu ya. Fa'alaika bittiqa'i mardatihima, wajib kalian mencari ridho kedua orang tuanya. Dan hadis kan sangat populer, ridallah fi ridha walidain wa suhtullah fi suhtil walidain wa imtisali amrihima, dan wajib kita melaksanakan perintah keduanya, yaitu
wamtisal amrihima, dan wajib kalian melaksanakan perintahan keduanya. Tapi malam yakun maksiatan, selagi perintahan itu tidak maksiat. Nah kalau orang tua kita nyuruh nyolong ya jangan. Orang tua kita nyuruh nyolong ya jangan. Orang tua kita nyuruh maksiat jangan. Makanya di sini ada kalimat berikutnya, malam yakun maksiatan, selagi ya perintahan itu tidak maksiat. Wajtinabi nahihima, dan juga wajib kita menjauhi larangan ya dari yang dilarang oleh orang tua. Kamu jangan begini, jangan begini. Perintahan yang kita laksanakan, larangannya kita jauhi. Tapi malam yakun taatan, selagi larangan itu tidak bertolak-tolakan dengan ketaatan. Ya kan gitu, sama seperti tadi, perintahan tidak bertolak belakang ya dengan maksiat, larangan tidak bertolak belakang dengan perintahan. Nah kalau bertojaiyah, bertolak belakang, tidak boleh ya, tidak boleh. Contoh mana, orang tua nyuruh jangan ke sholat kamu, nah, itu jangan kita ikutin gitu ya. Jangan kita ikutin ya. Malam yakun taatan wajibatan, selagi larangan itu tidak bertentangan dengan taat yang diwajibkan. Contoh mana, orang tua kita nyuruh dah kerjain dulu itu, sholat mah nanti nomor sekian, itu jangan. Kita harus tetap sholat dulu. Kenapa? Karena perintahan orang tua itu bertolak belakang dengan perintahan Allah, atau larangan orang tua bertolak belakang dengan larangan Allah ya. Wa isaruhuma ala nafsika bitaqdimi muhimmatihima, dan isar itu artinya beri hak ya, kewenangan, kekuatan di dalam dirimu, di dalam diri kita, untuk selalu mendahulukan kepentingan orang tua ya. Jadi isar itu ya apa ya namanya, isar itu digerak kan, disemangati. Wa isaruhuma ya, wa isaruhuma ala nafsika bitaqdimi muhimmatihima ala muhimmatika, dan kamu harus selalu mendahulukan kepentingan orang tua ketimbang kepentingan kamu ya. Halaman 27 ya. Halaman 27 baris ke 8 dari bawah ya. Wa izaruma ala nafsika bitaqdimi muhimmatihima ala muhimmatika, dan harus selalu kamu meneguhkan isaruma. Isar itu memberi bekas, memberi pengaruh. Isar bukan mengutamakan. Iya, ya, sama. Jadi memberi pengaruh, mengutamakan. Wa isaruma ala nafsika, dan harus mengutamakan lebih tepat begitu ya. Isar memberi bekas. Kita sholat. Nah, harus ada Ya, isar. dulu kita belakangan, kedua kita tetap aja nggak mau isar. Iya, Tetap ya duluan. Ya. Jadi wadi saruhuma, dan memberi apa tadi lebih tepatnya, mengutamakan ya ala nafsika dirimu bitaqdimi muhimmatihima, dengan mendahulukan kepentingan orang tua ya, ala nafsi ala muhimmatika, daripada kepentingan diri kamu. Sekarang contoh, kita disuruh ke pasar sama ibu, sementara kita harus jemput anak, mana yang didahulukan? Dua-duanya penting, tapi dahulukan perintah ibu. Itu namanya isar ya. Mau memajikan maulah, nah ya urut memajikan ya, dengan anak kan nggak ada bekas ya. Itu contohnya, contoh yang gampang. Terus juga awas hati-hati wa minal uquqi,
berarti kamu durhaka. Apa contohnya? Antu liyahuma, dengan kita menyakiti biman ima tastatiu isoluhu, dengan kamu tidak melaksanakan padahal kamu mampu menyampaikannya. Minal ma'rufi, dari perbuatan baik, kita sebetulnya mampu ya itu menyampaikannya, tapi kita nggak mau sehingga orang tua menjadi tersakiti. Nah itu tidak boleh. Udah ketemu saya maksud? Udah ketemu? Belum. Halaman itu beda kayaknya. Beda. Babnya bab ini bab birrul walidain. Wa 'alaika birrul walidain. Wa 'alaika birrul walidain. Kita ulang lagi lah, nggak apa-apa lah. Udah mau Jakarta ini lah. Malah saya udah dalam arti ini kalau kita tamat nggak usah ganti, balik lagi aja. Balik lagi. Memantapkan. Memantapkan aja, balik lagi aja. Kita akan untuk menyampaikan. Iya, itu bagus. Bagus ini. Nanti kalau tamat kita balik lagi aja. Bisa disampaikan kayak tadi, kayak tadi yang pernah dulu ini kan, wa'lam analis sodako gitu kan, ada beberapa manfaat. Udah ketemu. Kalau di kita halaman 27, nggak tahu yang sama halaman berapa. Sulam halaman berapa itu sama. Ada yang nggak sama halaman berapa. Yang nggak sama coba ada halaman berapa? Kalau yang lama 27 kita lama. Kan bisa masuk kemarin ngaji ya? Bisa masuk kemarin kan ngaji? Enggak. Kemarin ngaji ya? Oh, boleh. Nah dari atas kayak kemarin, dari bawahnya sedikit. Ada ketemu dah. Waalaikumsalam. Udah. Baik, kita lanjut lagi, kita ulang lagi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bibiril walidain. Wajib harus sebaiknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Fa innahu min aujabal awajibat. Karena birrul walidain itu adalah kewajiban yang sangat wajib. Ya. Wa iyyaka wa uquqahum, dan awas hati-hati kita durhaka kepada kedua orang tua. Kenapa? Kenapa? Innahu min akbaril kabairi, karena itu adalah termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Ini sudah dosanya besar, paling besar dan akbar kabair. Ya, udah kabair akbar lagi. Kan ini min idopati sifatil mausul. Asalnya mah begini, fa'innahu minal kabairil akbar asalnya. Makanya terjemahnya jangan yang paling besar di antara dosa-dosa, itu enggak pas gitu. Makanya terjemahnya harus dijadikan kembali kepada sifat mausul. Karena itu termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Di antara dosa besar paling besar. Ya, di antara dosa-dosa besar yang paling besar, akbarul kabair. Nah, mana wa qala ta'ala firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Ya, Allah memerintahkan kepada kalian untuk selalu menyembah kepadanya. Jangan menyembah kepada selain Allah. Ya, wa bil walidaini ihsana ay ahsin bil walidain, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Harus ada kalimat dengan sebaik-baiknya karena ihsan. Ya, berbuat baiknya adalah kalimat yang dibuang gitu. Asalnya wa ahsin bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Al-ayata walati ba'daha, baca ayat ini dan sesudahnya Al-Isra ini ya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah lagi, anishkurli wal walidaika, hendaklah kamu bersyukur kepada
depan ya. Fanzur kaifa kurinal amru. Ini boleh yang dibaca yang lebih tepat kurina, corona. Kalau corona jadi Toyota. Corona atau penyakit. Kurina yang lebih tepat. Kurinal amru gitu ya. Nah, perhatikanlah oleh kalian ya Allah atau kalimat perintahan ini Kornal amru. ya, koronal amru boleh. Kurina kalau mau dibaca corona bukan kurina bil madi, tepatnya bil madi. Kalau mau dibaca al amro jadi corona Allah berarti paginya. Panjur kaifa corona Allahul amro bil ihsani ilaihima. Perhatikan oleh kalian bagaimana Allah menyandingkan menggandengkan perintahan. Al-amro kan perintahan, bukan urusan ya, perintahan berbuat baik kepada orang tua bitauhidihi, dengan tauhid Allah ya. Misalnya renungkan oleh kita ya, Allah menggandengkan tauhid dengan ihsan ya. Jadi betul-betul hebat ya, Allah menyandingkan tauhid dengan ihsan, dengan berbuat baik kepada orang tua. Jadi orang tua ini dinomor 2kan setelah Allah. Nah, itu fanzur ya kaifa kurinal amru, boleh kurina corona amro bil ihsan ilaihima bitauhidihi wa syukrihima, dengan bersyukur, bisyukrihi, dengan syukur kepada Allah, syukur kepada orang tua dan syukur kepada Allah. Itu disandingkan, digandengkan ya. Fa'alaika bibtighai mardhatihima, maka wajib kamu juga harus mencari ridho keduanya. Wantisali amrihima, dan melaksanakan perintahannya. Malam yakun maksiatan, selagi perintahan itu tidak maksiat. Jadi kalau perintahan maksiat jangan, orang tua nyuri-nyuri jangan ya, atau apa saja. Wajitinabi ya, wantisali tadi. Wajitinabi nahihima, dan wajib kita menjauhi larangan dari kedua orang tua. Malam yakun ta'atan wajibatan, selagi larangan itu tidak bertolak belakang dengan kewajiban. Contoh mana ya, datang waktu sholat kita disuruh ke pasar, mana ya, sholat dulu ya itu. Wa isarihima, kembali ke isari ya, isari jadi intisari situ mana mudhofilnya. Wa isarihima ala nafsika bitakdimi muhimmatihima ala muhimmatika, dan ya sebaiknya kamu mendahulukan, atau tadi apa kata mengutamakan, dan sebaiknya kita mengutamakan ya kepentingan orang tua ketimbang kepentingan diri sendiri. Makanya tadi saya ulang lagi, kalau ada anak sekarang, anak-anak kita membangkang, jangan dulu salahkan anak. Ya, koreksi mungkin kurang bakulah kan gitu. Ya, nah bagaimana solusinya? Kan orang tua sudah nggak ada, ya solusinya Fatihah saja. Fatihah, bayangkan kesalahan kita pada orang tua, gitu aja. Ingat kan pasti ya Pak ya. Ya saya ingat bapak-bapak ya Allah ya. Ketika pulang capek ngarit ka imah eueuh. Naon ngaranna eueuh dengan sangu, eta bakul sangu dibalikeun. Ingat terus Pak sampai hari ini. Zaman hese. Iya zaman hese, urang kita ngarit kan anak upang gede nama bapak-bapak kadang buntung Pak. Oke. Anak upang gede mah dua solusina, untung buntung. Daek untung kudu kumaha? Kudu daek ngajoliman ka adi. Kan kadang-kadang sawah kolot teh diangkat kulanceuk ka ini. Adi mah kamu paling Untung kadang-kadang kita yang paling capek Pak.
Saya ya Allah bapak-bapak mengurusi adik 8 waktu itu. Ya, urusan adik 8 orang panggedena isuk geus ka sawah, geus mandian sapi dan seterusnya lah Pak. Boro-boro ngaji Pak, ngaji ge nyolong-nyolong waktu. Ya, karena panggedena kudu ngaranna kudu ngayomi anak-anak gitu, adik-adik gitu. Ya Allah, ya. Nah, suatu saat bapak-bapak balik capek ngarit segala macam tiba-tiba dengan sangu beakeun ku adi ditampungkeun eta sangu di dina bakul. Sangu aya. Sangu na Aya gitu ya. Sangu aya kan saeutik. Ya Allah, ingat terus nah kita di depan kapal bawa Fatihah itu ya Allah, bayangkan gitu. Ya alhamdulillah anak umur gitu. Karena kita sudah mengakui kesalahan gitu Pak. Sadar dengan sesadar-sadarnya gitu. Nah jadi kembali kalau ada ini ayat kan hanya anak kan wajiban itu manjola majuli maka gitu kan di ijabahnya doa itu bukan halang bukan seketika tapi ba'dahin. Ba'dahin itu ada tempo jeda entah setahun 2 tahun 3 tahun dan seterusnya. Kita nggak tahu kalau kesuksesan kita ini dari mana, kita nggak tahu. Apa karena dulu umpamanya kita sedekah apa kan nggak tahu. Ba'dahin gitu ya. Nah itu sekalian ya, jadi ya udahlah kata Fatihah mohon ampun ya alhamdulillah nggak ada anak yang nurut ya malu abalikeun bakul sangu nggak ada. Iyalah namanya. Dan itu bapak yang paling apa namanya paling saya ingat ya, berkesan. Mungkin kalau cerit mungkin gitu ya, tapi kita nggak tahu. Nah itu ya, jadi pastilah namanya kita. Kental apa dijemur? Kasih badan, kasih makan. belajar main bola wae. Itu mah materi. Kalau adik-adik kami dulu dibentangkan. Iya dibentangkan. Kasih badan, main bola wae. Kalau sholat asar kalau main bukan sholat. Main bola di lapangan. Kayaknya ada teman saya di apa sekarang menjadi apa itu di Agung itu ke belakang sedepat kena petir almarhum Yusuf itu teman main dulu. Main bola. Iya main bola. Main bola almarhum ya Allah. Itu ya jadi. Nah, ingat di situ Fatihah udah kita mengakui itu salah dosa. Apalagi kalau bisa sampai meneteskan air mata kita menyalahi, gitu kan? Mengakui kita berbuat salah. Insya Allah bapak-bapak nanti anak-anak kita terbuka, nggak ada yang akan balas, nggak ada. Asal kita. Jadi ini putar waktu sekian 2 tahun. Iya. Tidak akan Sabar. Ya gitu. Wa isarihima ya bitakdimima. Terus waminan ukuki. Awas hati-hati jangan sampai kita durhaka ya kepada orang tua dengan apa? Antu ziyahuma dengan menyakiti. Caranya atau contoh menyakiti salah satunya bimani matastarimu isoluhu minal ma'ruf ilaihima. Kamu itu tidak mau atau mencegah untuk ya menyampaikan sesuatu kebaikan padahal kamu sanggup gitu. Kita sanggup melaksanakan perintah tapi kita nolak, nah itu namanya hukuk gitu. Hukukul walidain. Contoh kita suruh nimba, ayo nimba kan dulu zaman kita pertama nimba ya kayak tangan teh ada tebal ininya. Suruh nimba air, lu nimba dulu air. Kita nggak mau, padahal kita mampu, Pak. Ya mampu lah 5-6 timbak mah gitu. Kan main bal buru-buru. Karena kita
mau buru-buru main balik tunggu nggak mau. Nah itu namanya hukuk itu lah. Mencegah ya sesuatu yang kamu bisa, nah kita tidak mau gitu. Itu ya. Itu. Nah pakai Pak bitakti bil wajib, bagaimana itu sudah membuat wajah cemberutnya orang tua. Aktif teman itu mengkerut. Nah itu sudah termasuk orang tua mengkerut Itu udah termasuk wajahnya, gitu ya. Jolim. Zalim. Kaifa bitakti bil wajhi ya wal intihari lahuma, dan menghardik intihar ya, jangan menghardik. Nah menghardik ini gertak. Lebih parah. Yang tepat apa bahasa intihar? Menghardik, mengagar apa membentang gitu. Orang kasar. Nah, yang hardik namanya. Wal intihar menghardik. Wa qala alaihi salatu wassalam, nah Nabi bersabda, yujadu rihul jannati min masirati alfi amin. Bau harum surga akan tercium sepanjang perjalanan 1000 tahun. Jadi bau surga itu bapak-bapak akan tercium oleh kita selama perjalanan 1000 tahun. Tapi ingat, wala yujad ha'akun. Orang yang durhaka tidak akan pernah menciumnya. Ya, wala yujad ha'akun. Orang yang durhaka kepada orang tua, jangankan 1000 tahun, ya 1 meter pun tidak tercium baunya surga. Ya. Siapa lagi yang tidak akan mencium baunya surga? Wala qati'un, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ada lanjutannya. Wala qati'u rahimin, ya orang yang memutuskan tali silaturahmi. Biasanya sama saudara sampai ada istilah mengikat tanah burung, artinya sampai mati Pak. Ada bahasa seperti ini. Sampai tanah merah gua akan memaafkan. Ada lagi sampai ngeburat tanah. Ngeburat tanah itu tadi gua nggak tahu. Gua mau injek rumah lu lagi. Iya, banyak lah itu ya. Itu namanya qati rahim. Yang ketiga, yang tidak akan mencium baunya surga, wala syaifun janin wa bangka, yang masih melakukan zina. Wala syaifun janin wa bangka, yang masih melakukan zina. Yang berikutnya, wala musabbal izarihi fuyala'a, orang yang sombong dengan kekayaan. Ini asalnya makan musabbal izar tuh, bilang ngarupakan kain, memanjangkan kain, artinya orang yang sombong dengan kekayaan. Banyak kan yang begitu, ya. Mending lah kalau kaya mah sombong. Miskin sombong. Pantes ya kalau kaya mah. Ada pantas lah itu. Tapi ada penyakit orang kaya memang gitu, Pak. Kayak di bahasa Sunda mana dia mati cenah murah concot dan murah bacot. Murah bacot dan murah concot. Kayak halus murah concot, murah bacot. Ini yang ketiga yang paling bagus, artinya alamnya bagus, juga baik. Kayak murah concot, tapi itu murah bacot. Kayak bagus, tapi bahasanya Sama sarang agung payu putih. agur kayu butut. Itu agur kayu butut ya. Itu ya. Yang ketiga ya ada sampai 3 ya. Pertama akun, kedua qati'ur rahim, ketiga sehun, keempat musabbalun. Musabbalun zalihi fuyala. Kenapa kita tidak boleh sombong? Innamal kibriya'u lillahi rabbil alamin. Karena sombong itu hanya milik Allah. Apa yang kita sombongkan? Ya, kalau orang sudah cuci darah, bapak-bapak mohon maaf, panjang umur ya, jangan jadi ya. Banyak ya. Harta sebesar apapun, miliaran milik dia tidak ada artinya.
karena biasanya dari penyakit itu meretel terus Pak. Ya, jadi banyak pengorbit yang kemarin saya bawa kayaknya cukup banyak, tapi akhirnya tidak bisa dinikmati. Ini itu nggak boleh. Jadi makanya, nah kenapa ya Allah alam Pak? Sampai anaknya juga cerita, bapak mau keras begini loh. Padahal kita juga tahu bapak tuh insafnya baru kemarin setelah pensiun gitu ya. Jadi anyar kene anaknya tuh Pak, jadi bisa nilai gitu. Ya anaknya curhat Pak, waktu dia cuci darah, anaknya curhat dengan saya di luar rumah sakit. Bagus tapi akhir ujungnya. Nah ujungnya aja, tapi kadang-kadang merasa dia yang paling benar. Itu grupnya Ustaz Komar tuh Arrohnya. Jadi merasa yang paling benar, oh hebat. Padahal kurang insya Allah karakter orang ada. Ya itulah. Ya kenapa? Karena tidak didasari dengan ilmu Pak. Berjamaahnya bagus tapi ilmunya tidak ada, akhirnya bangga merasa paling hebat. Jadi ke anaknya kudu gitu. Ya, kan anak juga bisa nilai. Ya, apa? Piala. Tadi yang ketiga apa Kak? Sehun Janin. Oh, aki-aki. Yang keempat Sabalun. Aki-aki Dina. Jadwal main jambla we. Apa sih Sehunnya jadi apa kayak itu? Aki-aki bener sehunnya. Iya. Sehun tekolot. Tua bangka masih jina. Itu apa? Kan banyak sekarang Pak. Banyak itu. Itu namanya bandar ketua kan. Ya mohon maaf Pak. Keladi namanya. Guru yang bisa itu Pak. Mohon maaf Bapak, petinggi kita itu di atas sama Pak. Saya kan banyak teman di atas. Nah, cuman banyak yang matinya seperti itu. Cuman kan nggak diekspos aja. Banyak. Dan booster Apa? Dulu ada yang viral ya, orang mati di atas pusat. Iya. Betul Pak. Orang-orang itu ya sekalian gitu. apalagi dia baru ketemu dengan kekayaannya kan, Akarak Bumha, cicing di Jakarta, mainannya di hotel. Nah, Jablay hotel kan lain Jablay anu murahan Pak, anu borok sukuna, nggak ada kakinya yang bintik-bintik Pak. Sampai ketawa sebenarnya. Mulus. Iya, saya ikutan dengan orang itu Pak di Jakarta. Ya, dia bawa ke hotel mewah bintang 5. Oh, suku lagi bisa dipakai ngaca Pak. Ya, Dilulur terus. Jadi guru harus pengalaman, jadi ada cerita. ya. Bayarannya ke 100 200. Dan mohon maaf Bapak sekalian, saya pernah Bapak menemukan dulu. Jadi ketika orang pusat, taruhlah contoh salah satu bangga, dia mau sidak ke Bogor, Pak. Itu bapak-bapak kepala cabang Bogor wajib menyiapkan hotel plus dengan isinya. Kalau kita ingin besok jadi lagi kepala cabang. Nah, terus permintaan anak teh cerah kudu kieu. Sekurang teh kumaha? Guys, kumaha atuh urang cenah lamun teu bisa neangan urang suka entan ti kepala cabang. Dosa. Iya. Pilih dosa. Ya pilih dosa hari itu mah. Jabatan. Iya. Karena jabatan. Iya, karena jabatan. Jadi kepala pusat, ya salah satu bank lah kepala pusat datang sidak ka Bogor. Gitu kan. Nah, itu minta hotel, terus jeung usina, Pak. Usina teh buruan leungeunna. Cek urang bere monyet. Ya, gratifikasi. Iya. Urang bere monyet buruan. Kalau orang pusat ke cabang begitu. Iya. Kan betul. Nah, sekarang juga masih Servis. harus diservis Pak. Orang pusat datang ke daerah itu harus diservis. Makanya kenapa supaya Menteri kemarin pertanian kena, karena memang bukan dia Pak, dia anak buahnya yang mintain Pak. Dia anak buahnya yang mintain.
nasi. Wah kental Pak, kental itu. Makanya saya mohon maaf MDD itu Pak, saya ditolak Pak. Saya nolak, bukan ditolak, saya nolak. Nah saya ngomong ke teman dari perusahaan Kang itu, lalu Iwah mau guna, Iwah nanti ujungnya nih. Masa ada? Ya Allah Bapak, memang ininya mah bagus Pak. Cuman ini salah mendistribusikannya Pak. Masak isuk tidak anda lohor. Itu kumaha udah ngecrek Pak. Iya, Kan akan siap. salah ini. Salah distribusinya, penyajiannya. Kelamaan. Terus nasi yang masih panas terus ditutupkan pakai plastik gitu kan. Iya. Dia tidak termasuk jamur, tapi jamurnya datang dari nasinya itu sendiri. Ya, jadi nasi panas segala macam panas terus ditutup. Nah, dengan harapan kan tidak masuk jamur. Betul, tidak masuk jamur, tapi jamurnya datang dari dianya sendiri. Itu kita di Mekah ya Haji ya, kemarin kan dapat bok. Itu kan ada peringatan. Nah, jangan lebih dari 2 jam. Makan pagi. Makan pagi jangan lebih dari 2 jam. Makan siang apalagi jamur tuh. Makanya kena jemaah kita ada yang keracunan jamur. Sampai akhirnya datang dikasih KFC. KFC-nya datangnya tengah malam. Ini orang salah tidur, Pak. Komplain kan kita ya ke dapur ya dikasihlah nasi. Nah ini juga sama masaknya pagi, Pak. Perjalanan dari Singapura dimakan siang sama anak-anak kapan? Jam 1, jam 2, jam 3. Makanya bapak-bapak saya ngomong dengan teman ini mudah-mudahan lah usulan kita di bawah didengar Pak ya, tapi semua nggak ada Pak. Jadi sebaiknya makan nasi itu mending bere ke sekolahnya. Ke sekolah berapa belinya kasih. Berarti dia yang masak kan gitu. Dan itu tidak dibawa kemana-mana, steril. Makan di situ kan gitu. Daripada di dapur. Ya di dapur dan segala macam lah jauh perjalanan dan sebagainya. Jadi bapak-bapak makanannya sih bagus, nggak menyalahi, cuman mendistribusikannya. Iya, kelamaan. Pak. Minyak Makanya ini tidak akan pernah selesai, pasti Pak. Besok nyencret di anu sembuh datang nyencret terus begitu. Tidak akan menyelesaikan solusi, gitu. Ya kemana-mana jadinya. Lanjut. Sedikit lagi. Waqala alaihi salatu wassalam. Ya, anillahi ta'ala. Ini dari Allah, berarti hadis qudsi. Man asbaha mardiyan liwalidayhi muskhitan li fa'ana anhu radin. Orang yang di pagi hari dia mencari ridho orang tuanya, tetapi ridho itu membuat murka Allah. Jadi ridho orang tua tapi Allah murka. Nah, itu bagaimana? Fa'ana anhu radin, tetap aku ridho. Coba. Hebatnya. Ya Allah murka dengan mengerjakan itu, tapi orang tua ridho, Allah tetap ridho. Ya sebaliknya, waman asbaha muskhitan liwalidayhi mardiyan li, orang yang mencari, orang yang di pagi hari dia murka orang tuanya, tapi Allah ridho. Orang tuanya murka, Allahnya ridho. Bagaimana? Fa'ana alaihi syahidun. Orang tua murka, Allah ridho, tetap Allah murka. Ya, kenapa? Karena kita muskhiton liwalidayhi. Makanya tadi ridho walidayhi. Jadi man asbaha muskhitan liwalidayhi mardiyan li fa'ana alaihi syahid. Jadi sekalipun Allah ridho, orang tua murka, Allah tetap murka. Jadi berat orang tua. Iya. Ya. Wayang bagi wallahu a'lam bishawab. Pas. Pengen disebut lagi.